Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama Putra Official Tutorial. Nah, untuk di kesempatan kali ini, buat kalian kita bakalan kasih tahu lagi ya, buat kalian tentunya di sini berbagai macam topik. Nah, kita bakalan ngangkat tema atau masih tentang si Kredivo, kawan-kawan ya. Oke, namun sebelumnya jangan lupa di like dan subscribe ya, biar nanti saya lebih semangat lagi untuk buat kontennya. Nah, untuk di kesempatan kali ini ya kawan-kawan, masih berkaitan seperti tema kita ya, yaitu di Kredivo. Nah, Kredivo ini kita bakalan ngupas tuntas untuk di kesempatan kali ini ya, yaitu mengenai sama si judul yang thumbnailnya, yaitu telat bayar Kredivo. Nah, apakah bisa pinjam lagi setelah kita lunasi? Oke, kita coba buka aja ya si Kredivo-nya kawan-kawan. Oke, di sini kita sudah ditampilkan dengan si Kredivo ya, yang masih bisa terbuka, masih normal seperti biasanya tanpa ada kendala kawan-kawan ya. Nah, justru kita bakalan ngupas yaitu agar atau bisa nggak sih ya supaya seandainya ini misalnya kita sudah telat bayar si Kredivo ya, telat di kategorinya seperti ini kawan-kawan. Misalnya kalian telat di 1 bulan belum tidak bayar Kredivo ya, di 2 bulan juga, bahkan di 3 bulan kalian tidak bayar Kredivo. Oke, kita skip dulu yang namanya akun terblokir ya, kita di sini ya. Jadi akunnya masih bisa digunakan atau ibaratnya ditangguhkan. Jadi kalau ditangguhkan akunnya itu kemungkinan besar masih bisa dipakai ya kawan-kawan ya, dengan persyaratannya kalian harus bayar dulu angsuran atau kalian harus bayar dulu cicilan yang masih belum kalian bayar tentunya ya. Nah, pertanyaannya ya, jika kita sudah melunasinya nih kawan-kawan ya, pinjaman yang jatuh tempo nih, misalnya beberapa hari ya telat seperti yang saya sebutkan tadi, setelah kita bayar, setelah kita lunasin semuanya tunggakan kita yang telat kita bayar kawan-kawan, apakah intinya bisa kita pinjam lagi? Jelas ya, sebenarnya nggak ada masalah kalau kita bisa pinjam lagi. Namun ya, kita kembali dulu ke pokok ya, prinsip dari pinjaman. Tujuan pinjaman kita itu untuk apa sih kawan-kawan sebenarnya? Dan seberapa penting pinjaman yang kita pinjam tersebut, seberapa konsisten juga pinjaman yang harus kita bayar ya. Sama halnya seperti kalian ya, ngasih pinjam uang ke orang. Jika pertama-tama kalian saja orang tersebut ya, jika kalian sudah kasih pinjam orang tersebut tidak mau membayarnya, atau bayarnya nanti perkiraannya tanggal 1 tapi dibayarnya malah tanggal 30 ya, jauh ya dari harapan kita ya. Oke, nah kita kasih juga, mau nggak kalian kasih lagi kesempatannya? Boleh dong ya, masih mau ya, kemungkinan besar itu masih bisa. Namun dengan catatan kawan-kawan ya, sekali lagi ya, intinya kalian harus belajar dari apa yang terjadi di akun kalian ya. Jadi harus konsisten ya, harus tidak boleh kalian ulangi lagi. Jika akun kalian sudah terbuka ya, tidak ditangguhkan lagi, sudah kalian bayar semuanya baik angsuran, itu diutamakan kalian jangan dipakai dulu ya kawan-kawan. Itu nggak boleh kalian pakai dulu. Kenapa? Biarkan sistem berjalan ya, seadanya dulu. Jadi kalau kita paksain terus, nanti yang ada nanti akun kita juga malah kenapa-kenapa. Nah, jadi usahakan setelah kita bayar kawan-kawan, intinya kita biarkan dulu beberapa jam atau beberapa hari. Kalau bisa kita pakai dulu untuk beli ya, semacam pulsa, token, ya pokoknya hal-hal kecil dulu yang harus kita beli. Nah, alangkah baiknya kawan-kawan ya, kita coba time dulu perjalanan transaksi kecil-kecilan. Untuk selanjutnya baru kita pinjam, dan jangan pernah kita ulangi lagi hal yang sama tentunya kawan-kawan. Kenapa saya bilang hal yang sama? Karena ini faktor penting untuk kedepannya agar akun kalian itu bisa dipakai lagi ya. Jika kalian terus melanggar aturan atau
terus-terusan kalian juga dikasih kesempatan tapi malah keenakan, dan artinya kawan-kawan justru kalian mengulanginya hal yang sama tentunya ya, karena kesempatan itu nggak datang kedua kalinya. Jadi cobalah kita konsisten ya, karena sistem yang mencatat ya kawan-kawan ya, jika perjalanan transaksi kita bagus seberapapun ya besar, itu mungkin kemungkinan besar pasti ya, jika kita konsisten dengan pembayaran, otomatis ya tidak ada yang namanya tidak ter-ACC, karena pembayaran kita rutin, bagus, tidak cacat namanya, pasti kita bisa bayar lagi. Nah intinya yang satu tadi ya kawan-kawan ya, justru kalian harus ya menyelesaikan dulu pembayarannya, dan justru kalian tidak boleh mengulanginya. Nah untuk catatannya, untuk pinjam lagi itu sudah ter-ACC, namun tidak secepat seperti kita membalikkan tangan ya, butuh proses, butuh waktu kawan-kawan, dan kita harus konsisten dengan apa yang seharusnya sudah pernah terjadi dan tidak perlu kita ulangi lagi kawan-kawan. Oke ya, jelas kawan-kawan ya. Jadi intinya jika kalian punya tunggakan setelah kalian bayar, nah masih bisa pinjam lagi nggak? Jelas ya, masih bisa. Namun kesempatan ini mungkin kecil, tapi walaupun kecil kawan-kawan, nah seperti yang saya sebutkan tadi, perbaikilah ya, perbaikilah transaksimu agar supaya kedepannya bisa dapat nilai plus atau mendapatkan reward yang mungkin bisa memberikan nilai baik untuk terhadap akun kamu tentunya kawan-kawan ya. Oke, simple ya buat kawan-kawan, itu aja ya buat di kesempatan kali ini, dan kita bakalan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan.